Sekarang saya bersama Neng Vika akan berbincang jagongan untuk menyampaikan program-program kita untuk kemajuan Kabupaten Lumajang yang akan datang. Jagongan dimulai. Ayo kita pilih bersama Lumajang, maju makmur sejahtera. Lanjut, lanjut. Melahirkan gratis. Neng Vika, Iya, Cak. mulai tahun 2018 akhir, kemudian 2019 sampai 2023, datanya itu ada 15.662 ibu Wow, yang sudah ibu yang ya, sudah melahirkan gratis dari Di program Lumajang. pemerintah di periode yang kemarin. Jadi ini yang kalau kita turun itu selalu jadi pertanyaan orang. Betul, dan jadi harapan ditunggu-tunggu. Iya. Kalau nggak disebutin melahirkan gratis, Cak, mesti ada yang bilang gitu Iya. kan memang. Jadi ya itu ya banyak orang yang terbantu ya. Betul. Apalagi yang operasi itu kalau orang tidak punya BPJS, tidak punya jam kesmas, kemudian jam persal, jaminan persalinan gratis itu ya Kasihan sekali, Cak. Bingung gitu. kan lah. biayanya nggak kecil. Betul. Ada yang sampai di atas 10 juta. 15 juta Ya, itu kan. 20 juta. Itu belum selamatani. Betul. Iya. Selapan, tingkepan, Dari 4 brokowan. bulan dulu, Iya. Cak, 4 bulanan, Mitoni 7 bulanan, Iya. baru lahiran itu nanti 40 harian. Mitoni sama Karena ada tingkepan beberapa apa bedanya? tingkepan itu sama, tapi Oh, ada Mitoni. beberapa orang yang 4 bulan dulu, terus ada yang 7 bulan. Beda-beda budayanya lah. Gitu Cak, ya. Gitu ya. Nah, tapi intinya program melahirkan gratis itu betul-betul diharapkan masyarakat. Iya, betul. Apalagi ya soal melahirkan gratis kan begini nih. Problem yang juga sekarang harus diurai itu ada orang yang mau melahirkan operasi jauh, Oh, betul. Harus ke kota gitu ya, Cak, harus ya. ke rumah sakit. Betul. Gimana kalau yang di Pronojiwo gitu kan ya? Takut Ya, kan keadaan. Pronojiwo itu ke Pasirian, kan Pasirian ada rumah sakit. Oke. Ya, yang Tempur Sari itu Itu besar. harus melewati Pronojiwo, kemudian baru Candipuro, baru Ke Pasirian. Ranuyoso juga sama. Begitu Ranuyoso yang di Desa Jenggrong misalnya, wah itu harus turun dulu. Turun dulu itu, Ya ke Ranuyoso, Klaka, Gedung Jajang baru ada rumah sakit di kota. Betul, Nah, Cak. sama di daerah yang pinggiran-pinggiran. Mana kalau gitu. udah melahirkan itu menahannya sakit banget, Cak. Jangan Gitu ya? nggak tahu kan Mas. Ya jangan tanya. Ya, jadi saya kok punya ide begini nih. Ke depan pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau keorganisasian masyarakat untuk yang punya kemampuan membuat rumah sakit yang tempatnya di daerah-daerah yang bisa menjangkau masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kan begini nih, ada pertanyaan gini. Kenapa tidak pemerintah saja yang Melakukan yang bangun rumah melakukan? sakit Ya, gitu ya. ya bisa sih. Tapi kalau kita ini bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, itu organisasi kemasyrakatannya juga tumbuh. Betul. Misalnya bekerja sama dengan NU, dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, Betul. itu. Kalau misalnya Muhammadiyah punya rumah sakit ibu dan anak tapi tempatnya di Ranuyoso misalnya, itu bisa menyelesaikan pelayanan kesehatan bagi ibu yang mau melahirkan terutama operasi yang ada di wilayah kecamatan, Gedung Jajang, Betul. Ranuyoso, Betul. Randu Agung. Iya. Nah, itu kan dekat-dekat Betul, ke situ tuh. dekat-dekat sekitarnya. Nah, sekitar di situ. Nah, itu bagus banget itu Cak. bagus itu. Iya, bagus Ke depan banget. bisa kita mulai untuk kita minta apa semacam pendapat ya, gagasan ini supaya tidak hanya pemerintah saja yang memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tapi organisasi kemasyarakatan juga bisa melayani. Sama kok. Sekarang kan semua sudah pakai mekanisme BPJS. Betul. Nah, rumah betul, sakit itu kan betul, pakai mekanisme BPJS. Semua, Iya. betul. Cak, tapi Muslimat saya dengar udah mau bangun rumah sakit tuh di Yoso.
Betul nggak sih? Iya. Ingat saya itu rumah sakit ibu dan anak atau klinik dulu kayaknya deh. Klinik baru klinik. Tapi Nah itu mungkin begini nanti nih. ada Nah kan akan buat klinik. Betul. Nah kenapa tidak kita support saja sebagai tindak lanjutnya adalah menjadi rumah sakit ibu dan anak. Betul itu bagus ya, benar. Itu kan udah jalan tuh mungkin sekarang. Ya. Udah ada progres lah paling. Lahannya agak luas itu, cukup luas. bagus lah. Nah kalau itu jadi rumah sakit ibu dan anak, misalnya Muslimat NU yang menginisiasi, itu bisa melahirkan gratis operasi yang Yosawilangun, Betul, nggak Kunir, perlu jauh-jauh. terus Benar. Rawo Kangkung. Nah itu bisa ke situ tuh. Benar. Nah, benar. Dan itu bisa dijadikan percontohan, Cak, untuk daerah-daerah lain dan untuk organisasi lain mungkin nantinya. Nah boleh. Apalagi sekarang ya, organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah itu punya SDM yang bagus lah. Iyalah, luar biasa. Nah sekarang apalagi sudah semuanya. sama-sama punya rumah sakit nih. Betul. Muhammadiyah betul. punya rumah sakit, NU juga punya rumah sakit. sakit. Kalau Muslimatnya punya rumah sakit ibu dan anak, kemudian Aisyahnya, Oh ya, Aisyah. kalau Aisyahnya Muhammadiyah juga punya rumah sakit ibu dan anak juga. keren itu. Cakep tuh. Iya, Bagus. ini turunannya dari program melahirkan gratis ya. Melahirkan gratis. Oke. Nah, Cak, selain melahirkan gratis nih, kayaknya kita juga harus menyelesaikan tentang stunting nih, Cak. Karena Kan gini, orang itu sebelum melahirkan kan mesti periksa. betul. Apakah bayinya sehat? Apakah perkembangannya sudah sesuai dengan Iya. umur kandungannya? Begitu. Iya. Ya mungkin dengan adanya RSIA yang Itu detail ya diperiksa ya. Kalau detail aja, detail Nggak, kalau sekali. orang mengandung itu loh, Iya, jadi berat bayi. berat bayi. Jadi misalkan udah Gimana berapa ngukur berat bayi itu? canggih lah Cak sekarang. Iya. Pokoknya diusek-usek tuh di layar. Iya. Oh, kan ada itu apa USG. Iya, Oh, USG. Iya. Kan pakai gel itu kan diusek-usek kita sama dokternya nanti muncul di layar, Cak. Iya. Jadi bayinya ini udah berapa minggu, terus umurnya udah berapa kandungannya udah berapa Ya. kilo misalkan begitu. Terus kayak udah punya tangan belum, udah punya kaki belum gitu, kepalanya udah sebesar apa, itu bisa dicek. Cek ya Jadi semua ya. dicek, jadi bisa tahu nih anaknya perkembangannya sesuai dengan umurnya apa tidak begitu. Oh, iya. Jadi diharapkan kalau ada RSIA yang deket-deket, ibu-ibu itu lebih rajin gitu loh, Cak, untuk mengecek kandungannya gitu. Apalagi nanti kita programnya salah satunya semua dapat BPJS ya. Betul. Oke. Nah, pasti kan lebih bersemangat kan karena Iya. gratis kan. Iya. Jadi tidak hanya melahirkan yang gratis, tapi periksanya juga gratis. Iya, Iya. betul. Betul. Kalau aku baca tuh, Cak, ya, data stunting di Kabupaten Lumajang itu penurunannya luar biasa nih. Dari tahun 2020 itu 10,63. Terus ke 2021 jadi 6,6%, mantap loh. Terus ke 2022 itu jadi 6,3%, dan terakhir 2023 itu jadi 5,3%. Ya, benar. Jadi problem awal saya waktu itu di tahun 2018-2019 ya stunting. Jadi Lumajang ini stuntingnya termasuk tinggi. Bener. Nah, tapi kan kerja keras kita itu mulai ada posyandu yang fokus untuk antisipasi dan penanganan stunting. Wah, itu kan digalakkan terus. Ya, bersyukurlah kita bisa dari 10% ke Iya, 5%. 5,3 gitu. Ya. Keren banget. Ya. Karena Terima kasih nih kepada para kader posyandu. mantap Kader posyandu, terima kasih yang bekerja keras menurunkan stunting. benar. Di Kabupaten Karena Lumajang. kader-kader posyandu itu juga ngasih edukasi kan, Cak, untuk ibu-ibu nih gizi yang benar itu kayak gini untuk anaknya, begitu di kandungannya nanti dikasih. Makan itu penting gak sih? Penting banget, Cak, penting banget karena protein itu yang paling utama untuk anak. Gitu. Jadi jangan anaknya itu dikasih nasi sama sayur bayam doang gitu loh, Cak. Iya. Kadang kan Sayur bayam itu kan zat besi. betul zat besi, tapi untuk anak di golden age itu paling penting protein. Kalau yang pernah saya baca ya, Cak. Karena Iya, kan saya iya. juga ibu yang masih umur anak saya mau 3 tahun. Jadi masih banyak baca-baca lah gitu. Kalau bisa makan tuh telur gitu. Telur tuh protein minimal lah, Cak. Kalau bisa ikan. Telur dadar apa telur rebus? tarik boleh. soalnya kita kan sukanya telur dadar. Ya. Gitu. Telur ya? Iya, Ikan betul. dong mestinya. Iya boleh, ikan boleh. Kalau bisa beli ikan ya ikan, oke gitu. Tapi Ikan, yang minimal tuh telur lah gitu. Yang Telur gampang ya? dicari kan. Sehingga ke depan kita bisa menuntaskan tidak sekedar soal program melahirkan gratis, Tapi stunting tapi juga. dampak yang lain juga Betul. terselesaikan. Stunting Betul. bisa ditekan lebih kecil lagi. Betul. Wah, keren tuh. Tapi tadi itu harapan kita
kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan benar. ada rumah sakit ibu dan anak lah, Iya, yang betul. mereka juga terlibat untuk membantu pemerintah. Kita fasilitasi untuk supaya gedungnya kita fasilitasi, alat kesehatannya bisa kita fasilitasi, ada bantuan bagi mereka. Nah, tapi nanti pengelolaannya adalah pengelolaan keorganisasian kemasyarakatan. Keren tuh. Tapi untuk dokter kandungan udah cukup ya Cak di Kabupaten Lumajang? Nah, kan kita punya program tuh, Oh iya benar. beasiswa Untuk dokter spesialis. juga untuk dokter spesialis. Betul. Target kita 20 dokter spesialis Oke. di Lumajang. Mana yang perlu dioptimalkan lagi, spesialis apa yang masih kurang. Nah, itu pakai program yang beasiswa itu untuk kedokteran dokter untuk 20 dokter spesialis. spesialis. Cakep. Berikutnya nih, Ya. pelayanan kesehatan gratis. Semua dapat BPJS. Nah, kan sekarang itu ada program nasional yang digalakkan, Universal Health Coverage itu. Jadi masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan menyeluruh. Nah, kira-kira gampangnya semua masyarakat dapat BPJS. Ini banyak yang tanya ini gimana? Karena itu menarik sekali memang. Semua dapat BPJS itu bagaimana? Kan sebenarnya begini nih, yang dapat PKH, yang dapat bantuan KIS, Kartu Indonesia Sehat, itu kan mereka rata-rata sudah punya BPJS. Yang PNS apalagi, Iya, yang ASN, kemudian pegawai di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, ada memang beberapa perusahaan yang masih belum, masih hanya BPJS ketenaga kerjaan. Nah, itu yang kita nanti akan intervensi sekiranya mereka juga bisa mendapatkan BPJS kesehatan. Tapi yang orang yang kerja yang berbasis aturan ketenaga kerjaan rata-rata sudah punya BPJS. Nah, tinggal yang belum. Nanti kita tinggal hitung aturan anggarannya berapa, hitungan kekurangannya berapa. Nah, begitu kurangnya itu yang nanti diintervensi oleh pemerintah. Yang mereka dapat BPJS, subsidi. Apalagi misalnya begini, nanti akan ada intervensi program yang dari pusat untuk UHC ini. Kemudian provinsi juga punya program itu. Nanti tinggal mengkolaborasikan. Nah, berapa sih yang diinisiasi dari pemerintah pusat, diinisiasi dari anggaran provinsi. Nah, baru kabupaten juga mengalokasikan anggaran. Nah, kalau ini sudah ada titik temunya di data, itu kita seluruh semua udah dapat masyarakat dapat BPJS. Nah, berarti kan enak tuh masyarakat Lumajang nih. Misalkan tidak tertangani di sini kan kebanyakan dirujuk keluar kota tuh, Cak. Jadi enak kan, udah gratis kan gitu. Ya, kalau rujukan yang dari Rumah Sakit Lumajang misalnya, rujukan kita itu rata-rata ya Jember, kemudian Malang, kemudian Surabaya. Ya tiga kota inilah ya, karena rumah sakit yang representatif di sana. Dan bisa dijangkau itu. Terutama beberapa tindakan operasi yang berat ya, itu masih di sana karena rumah sakit kita masih belum memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang subspesialis. Kan yang subspesialis itu misalnya perlu penanganan khusus, alat-alatnya khusus. Nah baru, nah kayak dulu yang erupsi Semeru itu, kita nggak punya itu, nggak punya penanganan khusus untuk korban erupsi. Oh, jadi itu dibawa keluar kota semua dulu ya, Cek? Iya kan, ini subspesialis bedah plastik. Oh iya benar. Bedah plastik. Iya benar. Itu mikirnya kira-kira di bedah pakai plastik nggak ya orang-orang itu ya? Iya. Ya, jadi itu subspesialis kan? Iya betul. Bedah plastik. Nah, kita nggak punya. Iya benar. Rumah sakit Lumajang, dokter bedah plastik nggak punya. Ya, di Malang udah ada, Surabaya udah ada. Biasanya sih bedah plastik itu artis-artis. ya. Itu spesialis. Itu beautiful. Ya, itu spesialis bedah plastik. Nah, kalau mereka dirujuk ke luar kota, jadi gratis karena udah ada BPJS kan. Nah, biasanya mereka tuh, aku sering lihat nih, Cak, karena aku tuh sering jenguk nih orang sakit di dokter Sutomo tuh banyak yang keleleran gitu loh, Cak. Nah, kita tuh ke depan kan
mau ada juga nih Cak program untuk rumah singgah ya. Nah, ya kita punya program ke depan nih ya. Kita harus punya rumah singgah di 3 kota ini. Betul. Jember, Malang, dan Surabaya yang harus dekat dengan rumah sakit. Ya, betul. Supaya kalau mau ke rumah sakit mungkin cukup jalan saja. Betul. Nah, bisa sewa untuk tahap awal ya. Nah, harapannya kalau kita sudah punya tempat sendiri yang representatif itu lebih baik. Ya, Nah, tapi mungkin untuk awal-awal tahun yang akan datang kita sewa dulu untuk supaya kalau ada orang Lumajang, keluarga yang saling bergantian menjaga itu, nah, kan itu ada kasihan tempat kan singgahnya. karena jaga orang sakit itu capek juga gitu, jadi Biaya, harus dapat biaya makan, betul. kemudian Sebenarnya di rumah sakit Dr. Sutomo itu kayak menyediakan sih gitu, tapi ya tidak semua dapat gitu loh Cak. ya kan beda ya, orang istirahat di rumah sakit Betul. sama istirahat yang benar-benar untuk istirahat, Betul. kan toiletnya, Nah, mandi, benar. ya ini saling menunjang nih antara satu program dengan program yang lain sehingga pelayanan kita pemerintah Kabupaten Lumajang dari semua sisi termasuk ini yang pelayanan kesehatan itu bisa pelayanan yang maksimal lah untuk masyarakat ya. Beasiswa kuliah 1000 mahasiswa, 20 dokter spesialis dan fasilitasi APBD untuk 300 bintara Polri. Jadi gini nih, yang untuk beasiswa kuliah itu kan sebenarnya kemarin sudah jalan ya, ada 612 mahasiswa. Wah, udah banyak ya. Ya, ada yang jadi itu yang udah lulus pegawai, aja ya, udah lulus ya. Ada yang jadi tentara, jadi polisi. Jadi 612 itu di akhir 2022-2023. Nah, itu sudah by data 612. Dulu itu pertanyaannya adik-adik mahasiswa itu begini, Cak, yang dikasih beasiswa kok yang hanya di luar kota, yang diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, kita ini yang kuliah di Lumajang ini kan juga sama, ada banyak yang juga tidak mampu untuk membiayai kuliah. Nah, kan itu kita akhirnya sekarang ini bisa konsepnya di luar kota aja, termasuk di dalam kota Lumajang. Kan ada banyak kampus nih. Betul. Ya. Ada Syarifuddin ya, IAI ya, Syarifuddin. Terus ada SIH. Ya, Jenderal Sudirman. Oh iya, ya, betul. SIH. Terus Unilu. ada Unilu Widyagama. Iya, ITB Widyagama. Iya, ITB. Ya, ITB Widyagama. Ini keren namanya ITB. Ya, STKIP Muhammadiyah. Ada Oh iya. Ya, kemudian PGRI, STKIP. Ya, PGRI. Miftahul Ulum, terus kemudian Staibu. Oh iya, benar. Ya, banyak. Miftahul Ulum ya. Ada juga di Miftahul Midat. Sekolah tinggi Miftahul Midat. Nah, jadi kampus-kampus ini yang mereka bertanya, kalau yang negeri di Lumajang itu kan Polinema sudah ada, Universitas Jember yang perawatan itu, kemudian yang Polinema sudah ada D4-nya, setara dengan S1. Nah, yang selama ini yang diberi beasiswa itu yang dari Universitas Jember Polinema yang ada di Lumajang, termasuk universitas terbuka bagi mahasiswa-mahasiswa yang keterima. Tapi kan mereka tinggalnya tetap di Lumajang. Nah, kita kan kemarin bincang-bincang tuh. Jadi nanti kira-kira begini, tetap yang diterima di perguruan tinggi negeri kita fokuskan yang di luar kota Lumajang atau di luar Kabupaten Lumajang. Tapi yang di dalam Kabupaten Lumajang kita beri bantuannya, beasiswanya untuk UKT-nya. Nah, jadi tanpa UKT-nya biaya hidup ya. Karena kan mereka kan hidup di rumah. Ya, di Lumajang, tapi UKT-nya kita biayai. Nah, tanpa living cost. Nah, tapi yang di luar kota dengan living cost. Ya, dengan living cost nanti kita hitung supaya tidak sama rata sesuai dengan biaya hidup sesuai di kota. dengan biaya hidup di kota masing-masing. Ya, jelas Surabaya dengan Jember jauh sekali kan, Cak. Ya, beda. Ya, sego pecel nang Surabaya wis rada larang. Ya. Ada pertanyaan kemarin. Cak, itu yang program Bintara
Polri. Polri itu betul. gimana sih, Iya, gitu kan? Benar-benar itu banyak yang Ya nanya. itu sebenarnya sudah ditawarkan ya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ada kegiatan di Polda Jawa Timur. Ada beberapa kabupaten yang MOU dengan Kapolda untuk penerimaan Bintara. Kan di Polda itu terbatas anggarannya dan mereka merekrut sesuai dengan budget per tahunnya. Jadi berapa jumlah yang akan direkrut kan sesuai dengan budget anggarannya. Betul. Kalau lebih kan pasti berat juga. Karena begitu masuk sekolah Bintara itu kan ya semua asrama, semua makan, dibiayai. pakaian gitu kan dibiayai. Nah, ada beberapa daerah yang kerjasama biayanya diberikan Tanggung dari oleh APBD, daerah. ya hibah kepada Polda. Dan MOU itu di dalamnya mengikat untuk supaya yang diterima, yang Itu dibiayai orang dari oleh kabupaten tersebut tambahan dari gitu APBD ya. itu dari kabupaten tersebut. Iya, dari kabupaten tersebut, di mana APBD itu memberikan tambahan biaya. Saya masih ingat Pamekasan melakukan MOU itu dan jalan sampai sekarang. Nah, jadi Nah, kita ke depan akan melakukan ini itu salah ya, Cak, satunya. ya. Jadi untuk 300 orang. Kenapa harus kita lakukan ini? Pasukannya kurang polisi di Lumajang itu. Betul. Kurang. Jadi betul. kita ini kan butuh bagaimana Lumajang aman, itu kan isu itu. Gimana sih keamanan di Lumajang ini? Nah, tapi di sisi yang lain Memang kurang. Iya, betul, pasukan kepolisiannya yang jaga di polsek aja kadang Iya, sampai jika dibandingkan dengan bergantiannya banyaknya sangat masyarakat minim, Lumajang ya. dengan adanya personilnya itu tidak sebanding gitu ya, Cak ya. Iya, tidak sebanding. Betul. Antara kewilayahan Benar. dengan personilnya tidak Betul. sebanding. Bayangin di Senduro itu, Polsek Senduro itu. Begitu mau patroli ke Argosari coba. Waduh, jauh bener, guys. Kayak Patroli ke keluar Ranupani kota. misalnya. Ya, atau yang beberapa tempat yang jauh di Tempur Sari itu Betul. sip-sipannya juga pasti riwa-riwinya antar pasukan. Nah, itu Iya, benar sih. perlu penambahan Betul, personil ya. betul. Nah, itu yang nanti ke depan dalam waktu 5 tahun kita bisa memberikan tambahan 300 Tambahan personil. kuota, Ya, Ya. khusus orang Lumajang. Lumajang. Tesnya bagaimana? Yo diserahkan ke Polda. ya. Kalau nggak kuat lari ya jangan dipaksa jadi polisi. Ya, itu. Tapi saya rasa peminatnya juga banyak sih, Cak, di Lah Lumajang. ya pasti banyak lah. Banget malah. Yang sekarang diseleksi oleh Polda itu yang gugur kan banyak, yang tidak lolos seleksi, kan mulai seleksi administrasi, kemudian Fisik. ya tes psiko. Psikotes. Nah, tes kesehatan, lari, push up, renang ada nggak ya? Ada. Ya, renang. Nah, misalnya itu masuk di program beasiswa kuliah ini. Sama dokter spesialis. Ya benar, memang perlu sih di Lumajang itu perlu banget. Ya, dokter spesialis itu kita sih memperkirakan sekitar 20 dokter spesialis lah untuk tambahan. Mungkin beberapa dokter spesialis yang penting ya. Betul. Sama ini juga saya kok kepikiran mungkin ada beberapa yang subspesialis. Benar, Cak. Subspesialis itu loh tadi itu yang soal kalau ada erupsi bedah plastik harus punya, karena kalau ada penanganan darurat kayak kemarin misalnya erupsi Semeru, kita harus cari dokter spesialisnya di luar mungkin kota. subspesialis salah satu dari penyakit dalam juga perlu, Cak, karena kan penyakit dalam itu subnya banyak sekali. Dan selama ini misalkan orang jantung, paru-paru itu jadi satu dokter gitu. Mungkin itu juga nanti perlu yang mana yang lebih membutuhkan. Spesialis penyakit dalam ya. Ya, jantung atau apa, soalnya kan jantung sama paru itu biasanya dokter subspesialisnya Gini kan kita itu kalau mau pasang ring itu spesialis kan? Iya, betul. Pasang ring itu. Betul. Nah, saya kemarin dengar di Dokter Haryoto juga sudah ada yang sekarang lagi sekolah. Subspesialis. Ya, tapi kan satu. Iya, kurang. Nah, misalnya nanti ada tambahan lagi gitu. Betul. Misalnya penyakit dalam tadi masalah jantung ya. Betul. Ini subspesialis penyakit hati. Ada enggak kira-kira itu ya? Gak bahaya.
Iya, bagi yang sakit hati nanti periksa di dokter spesialis hati. Dokter cinta berarti. Iya. Seragam dan SPP sekolah gratis. Seragam dan SPP sekolah gratis ini 5 tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Udah ya? ada ya Cak ya. Jadi tidak hanya sekolah tapi madrasah juga. Jadi madrasah diberi seragam. Jadi SD, MI, MTS. MTS, Tambah Aliyah. MA. Iya, Aliyah juga seragam. 2 seragam ya, seragam wajib dan seragam pramuka. Itu yang sama kan. Kadang ada sekolah itu yang seragamnya tambahan. Oh iya, ada sendiri itu kekhasan sekolah masing-masing ya, itu kan. Batik, ya, terus kotak-kotak kemudian kotak-kotak gitu, ya. Nah itu seragam masing-masing lah ya. Tapi yang seragam wajib diberikan gratis. Kemudian SPP itu diberikan melalui Bosda, bantuan operasional sekolah daerah. Karena kalau ngandelin Bosrek itu kurang. Nggak nutut ya Jaya. Nggak nutut, untuk nutut. operasionalnya. Operasionalnya, iya. Nah itulah karenanya ke depan kita lanjutin ini. Bosda yang itu merupakan intervensi dari pemerintah Kabupaten Lumajang melalui APBD untuk supaya SPP-nya itu gratis. Tidak terlalu membebani orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dan madrasah. Jadi gitu. tidak ada lagi faktor ekonomi karena kan udah Ya, ada sudah SPP ada. gratis, Ya. gitu. Nggak ada alasan untuk orang tua nggak sekolahin anaknya sebetulnya gitu ya Cak ya. Tapi kebutuhannya masih banyak sebenarnya. Sepatu, Betul ya. tas, Sepatu, gitu ya. tas, dan Oke, kaos kaki. kita program dari pemerintah Kabupaten Lumajang hari ini mengintervensi seragam wajib itu 2 seragam gratis Dua pasang. dan SPP. Dan SPP. Melalui Bosda, Tapi itu kan ya. udah banyak meringankan. Iya, gitu. iya jauh lebih Betul. banyak meringankan, daripada betul. tidak ada sama sekali. Tapi Cak, kemarin-kemarin tuh banyak yang tanya kan sama kita juga harus jelasin juga kalau seragam PAUD sama RA tuh Iya, udah ya, minta iya, sama kita. gratis. Ya, kita setiap kegiatan itu ada Iya, yang bilang soal itu ya. Betul. Oke, itu kita tambahkan di sini untuk juga PAUD Betul. TK PAUD dan RA. TKRA, betul. Pendidikan usia dini itu nanti kira-kira yang bagus batik deh. Iya sih, betul. Batik. Betul. Jadi batik khas Lumajang. Jadi mengenalkan begitu. juga untuk anak-anak Untuk anak-anak. kecil-kecil itu Oh keren kan. loh, anak-anak kalau Lucu, pakai pakaian lucu, batik lucu. ya. Iya, lucu, Iya, keren, batik keren, Lumajang. keren. Nah, itu terima kasih yang kemarin memberikan Masukan untuk kita saran ya. saran untuk Banyak kita. tuh yang Iya, memberikan saran. banyak gitu yang aspirasi masuk seperti itu, Cak. Berikutnya santunan kematian. Ini sering banyak orang tanya ini nih. Bener. Jadi kita kegiatan itu orang Selalu tanya. selalu Santunan ditanya itu, kematian Cak. sudah ada. Ya memang dulu 5 tahun kebijakan ini berjalan ya. Jadi Betul. semua masyarakat yang keluarganya terkena musibah meninggal itu dapat santunan kematian. Itu untuk hormat kepada sohibul musibah yang meninggal karena ya harus tahlil gitu kan. Bahkan tahlil sampai 7 hari. Nah itu yang perlu pemerintah ini hadir kepada keluarga-keluarga yang terkena musibah. Itu sih. Jadi program ini sebagai bentuk rasa dukanya pemerintah kepada masyarakat gitu. Dan memang itu sangat membantu sih Cak untuk masyarakat. Makanya selalu ditanya dan ditunggu-tunggu gitu. Ya. Dibalik no ya Cak, mestinya gitu kan kalau kita turun. Ya, ya. Dan mungkin kita perlu jelasin, Cak, kalau ke depan akan kita digitalisasi program ini Ya, gitu. ya. Dijelaskan dong digitalisasinya. Ya. Oke, jadi nanti itu santunan kematian itu bisa ditransfer. Bisa ditransfernya itu gimana sih gitu, karena nanti laporannya lewat aplikasi. Jadi nanti ada aplikasinya untuk masyarakat Lumajang bisa melaporkan keluarganya yang meninggal. Ada 2 pilihan Cak. Jadi bisa transfer dengan pilihan beberapa bank. Pastinya kita kerjasama dengan bank-bank. Dan pilihan kedua itu diantar ke rumah. Kita akan kerjasama dengan PT Oh, Pos. bagi yang tidak punya rekening ya. Betul, untuk yang tidak punya rekening. Ya. Begitu. Kalau orang harus mengurus yang mungkin tidak bisa akses aplikasi? Nah, tetap yang manual tetap bisa berjalan. Jadi digital tetap bisa memudahkan, tapi memang kalau misalkan mempercepat pasti. Dan kalau memang tidak ingin menggunakan fasilitas itu boleh tetap mengurus manual gitu. Oke. Ini inovasi kita ke depan ya. Program untuk
santunan kematian itu include dengan proses digitalisasi pelayanan pemerintah. Betul. Yang nanti akan kita optimalkan di semua pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berikutnya menaikkan honor guru nonib termasuk MA, ini madrasah aliyah, penjaga sekolah dan madrasah hingga 1 juta dan percepatan P3K bagi yang mengabdi di atas 10 tahun. Honor guru nonib ini isu yang sangat ramai. Kasian, Cak. Betul. Sekarang honornya Gak ada. Diganti dengan pelatihan diklat gitu ya. Jadi begini, isu yang selalu menjadi perbincangan itu adalah soal aturan. Jadi saya sama Neng Vika ini sudah membuat perencanaan untuk bagaimana ke depan guru honorer, guru nonib ini bisa mempunyai kekuatan hukum untuk mendapatkan honor. Karena kemarin hibah gitu-gitu masih dipertanyakan. Betul. Nah, karena itu ke depan ada Jadi, SK Bupati. Nah, dasarnya kuat. Ya, gitu ada ya. SK Bupati para guru honorer ini sebagai guru tenaga kontrak daerah. Jadi daerah yang mengkontrak kepada guru-guru tersebut. Jadi bukan hibah lagi. Betul. Dia bekerja. Oke. Ya, dia bekerja. Nah, bekerja itu sebagai representasi bekerja atas nama pemerintah daerah. Nah, karena itu pemerintah daerah yang akan memberikan honor. Benar. Jadi dengan SK Bupati sebagai guru kontrak daerah yang ditugaskan di masing-masing sekolah dan madrasah, itu yang akan melekat dalam pembiayaan anggaran yang nanti akan diberikan sebagai honor untuk para guru-guru. Ini termasuk madrasah aliyah juga. Benar. Karena yang SMA, SMK sudah ada program dari pemerintah provinsi, yang madrasah aliyah belum. Nah, itu karena belum ada dari pemerintah provinsi itu, maka kita yang akan memberikan dan mengintervensi. Nah, untuk honor guru nonib ini kita akan menaikkan jadi 700.000 ya, Cak ya, mulai tahun depan. Mulai tahun depan. Nah, dan 2025 akan naik ya. Dan akan naik 100.000 setiap tahun. Setiap tahun 100.000. Nanti kira-kira 2028 2029 itu kita sudah bisa memberikan honor 1 juta. Wah. Itu paling penting. Nah, karena kita juga punya perhitungan pajak kita bisa terus naik, optimisme kita terutama dengan tadi itu elektronifikasi pajak pasir dan digitalisasi. Sehingga meningkatkan PAD sehingga kita bisa naikin terus nih honor guru-guru. Apalagi sektor jasa ini semakin naik, semakin tinggi. Jadi harapannya dengan pajak yang lebih naik signifikan, kita bisa memberikan honor kepada guru. Itu sebagai bentuk penghormatan kita. Betul, guru itu madrasah untuk anak-anak kan itu. Sama ini juga penjaga sekolah dan madrasah. Oke. Itu yang kasihan juga. Enggak keurus. Iya, benar. Sekian waktu tidak tersentuh. Penjaga sekolah itu kan ya kadang sekolah itu kan macam-macam ininya. Di dalam sekolahnya ada laptop. Benar. Ada laptop, ada banyak barang berharga. Barang-barang yang itu harus sebagai dijaga yang sebagai pembelajaran ya. Sebagai lab itu alat kan pembelajaran benar. Gitu. Dan itu nanti juga akan kita masukkan sebagai tenaga honorer untuk penjaga sekolah dan madrasah. Nah, ada lagi nih yang penting, yang sudah di atas 10 tahun mengabdi, kita akan dipercepat untuk menjadi P3K. Kabar gembira. Ya. Karena itu memang jadi pertanyaan dan banyak yang mengeluhkan juga ya kan. Ada yang sudah 20 tahun. Nah, 20 tahun, Cak. Udah harus upgrade statusnya. Karena kalau nunggu PNS lama. Tapi bisa jadi umurnya juga. Ya, apalagi umurnya sudah biasanya. Kalau udah 20 tahun tuh umur biasanya sih udah terhambat.
sudah di atas 50 tahun. Betul. Oke, itu program kita untuk guru honorer, guru nonip. Bantuan PKH daerah. Nah, ini perlu juga penjelasan detail ini. Karena begini, orang itu kan banyak tanya ya ke kita. Banyak curhat lah. Ya, curhat, bantuan tidak tepat sasaran. Bantuan tidak merata, itu udah Iya. biasa banget tuh. Aduh, bantuan minta merata itu berat Ya, sekali. Semua dapat bantuan. Iya, tapi betul yang terkait dengan tidak tepat sasaran itu, ya itu harus kita pahami betul. Ada beberapa kondisi keadaan di beberapa desa, daerah, wilayah yang memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran. Ada Bantuan yang, subjektif. ya subjektif. Oke, karena itu kita punya program PKH daerah. Jadi yang tidak dapat PKH dari pusat Akan diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, program Cak Torik dan Nifika namanya PKH daerah. Jadi PKH daerah ini mengisi informasi yang tadi itu, Betul. yang tidak tepat sasaran. Betul. Karena ada yang sudah sepuh, Nah, yang sudah sepuh tapi kelewat tuh nggak dapet PKH gitu ya ya, Cak. hidupnya sendiri, Betul. ya rumahnya sudah harus dibantu juga Betul. untuk bedah rumah, perbaikan rumah, Betul. tapi dia tidak bisa dapat bekerja PKH. lagi, nggak dapat Iya. PKH. Nah itu yang nanti akan menjadi program kita ya. Betul, akan diberikan PKH daerah. Kartu pupuk subsidi. Kartu pupuk subsidi ini ya sama dari persoalan yang sering disampaikan kepada Betul, kita. betul. Isu yang sangat hangat. Pupuk itu kadang sering tidak ada di kios, Benar. gitu kan? Dorong toko Cak, ngono biasa. Iya, belum datang. Terus belum dikirim Belum gitu kan? dikirim, ada aja lah Ada alasannya alasannya. pokoknya. Tapi kadang ada juga beberapa oknum yang kalau petani itu ke kios sesuai dengan jatahnya dia bilang tidak ada, akhirnya ke kios yang lain Kios ternyata yang- ada, Nah, tapi itu bayarnya lebih mahal. Nah, gitu karena ya. itu kita punya program kartu pupuk subsidi itu sebagai pegangan dari semua petani yang nanti akan kita detailkan datanya. Jadi semuanya harus masuk RDKK. Betul. RDKK itu data para petani yang punya sawah. Betul. Nah, semua nanti dapat kartu pupuk subsidi. Supaya apa? Kalau petani ini mau beli pupuk subsidi, dia punya bukti. Betul. Nah, begitu ada pupuk subsidinya, maka kiosnya tanda tangan, Petaninya tanda tangan. petaninya tanda tangan atau cap jempol gitu. Iya, boleh. Nah, tapi kartu ini dibawa oleh petani. Betul, jangan dibawa Nah, kios. Ya, tidak dibawa oleh kios. Sehingga kios nanti itu bisa terdeteksi Mana nih kios yang benar atau mana yang nih enggak? kios yang sudah memberikan pupuk kepada petani Petani. sesuai dengan data yang ada. Dan kalau kiosnya tidak memberikan pupuk itu kepada petani, bisa dicek Betul. di kartu Pupuk subsidi. itu betul. Ya. Intinya kartu ini fungsinya adalah double check karena dari tanda tangan dari kedua belah pihak ya, Iya, Cak. Kios betul. dan Sehingga petani. ke depan harapan kita sih pupuk subsidi bisa ditambah kuotanya. Betul, mudah-mudahan. Dan kita di pemerintah daerah mengatur supaya distribusinya tepat sasaran, Tepat sasaran. distribusinya sesuai dengan Semua petani dapat kebutuhan pupuk, petani. Iya, gitu. begitu. Memastikan air bersih di setiap rumah. Nah, Ini juga, ini Cak. problem yang sudah berpuluh-puluh tahun ya soal air bersih, terutama di wilayah utara Daerah utara dan Lumajang. beberapa daerah lain yang memang secara geografis tidak akses dekat dengan sumber air. mendapatkan gitu ya. sumber air jauh. Tapi Ning, mulai tahun 2019 hingga 2023, alhamdulillah sudah ada sekitar 62% yang sebelumnya daerah tidak mendapatkan akses air sudah dapat Sekarang udah akses wah. air. Mantap. Tetapi problem yang mendasar lagi itu adalah Sumbernya. Apa? kecukupan sumber mata Oh, airnya. kecukupannya. Oh, Nah. satu sumber untuk berapa banyak gitu ya, Nah. Cak ya. Sekarang ini yang menjadi catatan kita semuanya adalah Ranu Bedali itu menjadi sumber mata air yang
untuk sebagian besar masyarakat di wilayah utara. Betul. Jadi rebutan ya, Cak ya. Kelakah, Kedung kemudian Kedung Jajang. Jajang. Nah, ke depan rencana kita Cak Thorik dan Ning Vika adalah Memisahkan. membagi, Ya, oh ya, memisahkan benar. dan membagi Sumber. antara sumber mata air yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang untuk supaya masing-masing wilayah punya kecukupan sumber Air. mata air atau kecukupan air. Sumber Merutu itu besar. Tapi memang belum sumbernya. pernah diambil. Nah, ini belum dioptimalkan. Belum dioptimalkan. Nah, rencana kita Cak Thorik dan Ning Vika itu yang sumber Merutu akan dikhususkan untuk Kelakah dan Kedung Jajang. Kedung Jajang dan sekitarnya. Jadi Ranu Bedali hanya khusus untuk masyarakat Ranu Yoso ya, Nah, Cak ya. Jadi nggak akan jadi- rebutan lagi ya, Jadi Cak ya. kalau air. Ranu Bedali khusus untuk masyarakat Ranu Yoso dengan sumber mata air yang sekarang ada, potensi kecukupannya ada. Oke. Di samping juga di Ranu Yoso juga sudah ada beberapa sumber mata air yang bisa dikelola dan digunakan. Di alun-alun itu desa Alun-alun ya, yang di atas itu gunung ya. itu Yang susah ada sinyal itu. ada sumber mata air Ranu Aeng. Oh, Ranu Aeng. Iya, itu juga bisa digunakan, tinggal memaksimalkan infrastruktur pompa untuk supaya sumber yang ada di bawah itu bisa naik. Nanti ada reservoir kayak Tandon Gede gitu, Oh, oke. untuk supaya dari Tandon Gede itu Baru ke mengalir ke masing-masing rumah-rumah. rumah. Nah, itu konsep kita. Jadi tinggal melakukan pembenahan infrastruktur akses airnya. Akses airnya. Pipanya, kemudian sirkulasi air yang mana untuk daerah Ranu Yoso, Kelakah, Kedung Jajang. Nah, tinggal mengatur supaya pipa nanti yang bisa kita akseskan ke sumber mata air yang di sumber Merutu. Nah, itu tinggal digeser saja infrastrukturnya. Iya, iya, betul. Jadi betul, betul. tidak membuat membuat baru ya, Cak baru ya. yang mengeluarkan biaya besar. Nah, memang perlu untuk memaksimalkan Kita bagaimana yang di sumber Merutu merekonstruksi itu yang kemarin. sumber Merutu itu jadi pengelolaan sumber mata air untuk jadikan sumber mata air yang bisa ke rumah-rumah masyarakat. Betul. Nah, tinggal memang infrastruktur aksesnya ini yang Betul, dibenahi. yang harus diperbaiki. Jadi itu konsep kita ke depan, termasuk juga ada beberapa wilayah yang kemarin kita mendapatkan informasi sekarang sumbernya juga agak mengecil di beberapa daerah di Kucialit. Iya, benar, Kucialit, Padang. Nah, itu betul. juga Itu juga akan menjadi respon kita ke depan, mana sekiranya sumber mata air yang pas nih, untuk dialirkan untuk masyarakat menyelesaikan Kucialit dan Kucialit Padang. dan Padang yang kekurangan air. Nah, Betul. Berikutnya program melanjutkan pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan, termasuk jalan Pasirian Tempur Sari dan jalan darurat bencana. Ya, tahun 2018, 2019 itu berat-beratnya bangun jalan. Bangun jalan terus ya, Cak, waktu itu ya. Dan banyak yang rusak, sekitar waktu itu hampir 50% lah kerusakan jalan kabupaten. Iya. Ranu Yoso, Tempur Sari, jalan yang dilewati truk pasir, jalan kabupaten nih. Ada konflik masyarakat menolak truk pasir Oh iya, betul, lewat betul, itu kan, betul. karena rusak semua jalan. Nah, itu menjadi prioritas kerja saya waktu itu selama 5 tahun, menyelesaikan supaya gimana jalan ini cepat bisa diselesaikan. Ada yang berharap bisa menuntaskan semua, tapi memang Ya, tidak waktunya memungkinkan aja antara ya. waktu, anggaran, terus kemudian mana yang harus diprioritaskan. Lebih prioritas. Oke. Nah, pantesan saya baca data tuh saat ini 2023 nih Cak, datanya ya, infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang itu ada 1090,3 km. Nah, yang dalam kondisi baik dan sedang itu ada 896,1 km, dan yang dalam kondisi rusak dan rusak berat itu ada 194,37 Itu km. berapa persen itu akhirnya? Nah, it means ada 81% dalam keadaan baik dan sedang, dan 19% itu dalam keadaan rusak. Iya, rusak itu ya tol ngantol. Tol, jalan tol kata orang. Tol ngantol. Oke. Ya. 19%, wah tinggal sedikit sih Cak ya. Ya, tapi kan tapi- apa orang itu
ya selalu menyampaikan yang rusak ini, yang rusak ini. Betul. Kita Bener. juga selalu dapat aspirasi ketika Ya, turun. Gedung Jajang masih ada Betul. beberapa yang rusak. Ranuyoso juga masih ada. Terus Tempe. Oh benar. Tempe itu bahkan ada banyak yang rusak di Tempe. Di Kecamatan Cak Torik juga kuning. Iya. Iya. Ya, itu harus diprioritaskan ya. Karena banyak yang komen di TikTok tuh Cak kunir gitu. Iya, betul itu. Jadi tidak hanya disampaikan di komentar-komentar, ini tetangga sendiri juga protes. Ya. Jadi itu betul. Tapi sekarang kita bisa merasakan nih, misalnya Pronojiwo dulu kan rusak, berat banyak yang rusak. Betul. Nah, dulu saya juga nggak kepikir ketika bangun jalan yang sekarang menjadi view ke Semeru. Oh iya benar. Itu yang sekarang setiap pagi hari mulai subuh itu banyak wisatawan Ramai asing yang banyak datang di wisatawan. situ, kan ada kafe di situ tepi sawah itu. Betul. Nah, itu ya pembangunan yang tahun 19 sampai 2021. 2021 itu jadinya Ya, jalan sekitar itu 2020 2021. Sebelumnya ya jelek. Tapi kan dulu masih belum banyak wisatawan asing yang datang, apalagi waktu itu Covid ya. Iya, benar. Nah, tapi begitu selesai dibangun, ya sekarang baru kita merasakan Iya, itu berdampak sekali terhadap ekonomi kita di Kabupaten Lumajang. benar. Pertumbuhan pariwisatanya sangat signifikan Betul. naik. Ya kok dilalak iku wis dadi dalane gitu kan? Iya, Dan benar, sekarang benar. sudah bisa dinikmati. Ajib Tour tuh lihat situ tuh Cak. Iya. Jadi kita bisa menikmati naik mobil terbuka sambil Gitu ya. view Semeru gitu Nah, kan. jalannya udah bagus. Cantik banget ya, dan Ya, jalannya udah bagus. Ya. Nah, itu salah satu yang sudah bagus ya. Iya, betul. Tapi kalau ditanya yang rusak ya masih ada. Jadi itu. Oke. Kemudian PR kita juga, Ning, Jalan Pasirian Tempur Sari. Kan sudah dimulai tuh perbaikan, mulai jembatan Rawapandan udah selesai dibangun. Kemudian sebenarnya sudah juga mulai dibangun sampai mau jalan yang naik. Tapi kemarin kena abrasi. Hancur lagi jalannya. Sudah terputus lagi sekarang. Nah, itu nanti akan ada jalan yang dirubah. Iya. Oh, Lajurnya dirubah, alurnya dirubah, ya, jalurnya dirubah. Dan karena jalurnya harus dirubah, maka harus cari jalur yang aman. Betul, nggak Aman kena dari abrasi. lagi. Nah, itu harus diselesaikan itu. Tahun depan harus selesai. Iya sih, itu penting protes banget itu masyarakat Cak. Tempur Sari Iya, Pasirian. benar. Kemudian, nah yang penting jalan darurat bencana. Nah, betul juga. Itu harus dituntaskan itu. Karena pengalaman kita beberapa kali erupsi Semeru itu menjadi penting banget untuk jalur evakuasi. Termasuk kalau ada bencana-bencana yang harus kita tangani, evakuasinya harus juga aksesnya mudah. Iya, lebih cepat. Kalau aksesnya susah, ya susah juga Ya, untuk mengevakuasi korban. benar. Nah, walaupun kita tidak berharap ada bencana. Ya, mudah-mudahan Ya, tidak, tapi kita harus well jalan darurat prepare bencana gitu. juga harus disiapin. Betul. Selanjutnya penataan kawasan perkotaan dan kawasan kota baru. Jadi kita nih kalau ke kota-kota yang lain yang sudah ketata bagus gitu, ya Lumajang kok masih belum optimal ya. Benar. Karena prioritas yang kemarin kan menyelesaikan infrastruktur yang di daerah-daerah, di desa-desa yang pelosok-pelosok, perbatasan-perbatasan itu yang harus dituntaskan dulu kan. Nah, oke, itu jadi prioritas kita ke depan untuk supaya perkotaan kita juga bisa ditata. Kita tadi ke pemukiman ya. Betul, tadi kita Pemukiman survei ke sana. Jagalan. Ini bagus-bagus loh yang udah. Iya, yang sudah selesai. Yang sudah selesai dan yang relokasi itu juga bagus banget loh. Iya, jadi kenapa harus ditata pemukiman itu supaya ada jalan darurat. Gitu. Untuk ada akses kalau jalan ada darurat. keadaan-keadaan darurat. Misalnya ibu hamil Benar. mau melahirkan, ambulan harus masuk gitu. ya ambulan harus Eca. bisa masuk. Kalau enggak kan naik becak, naik apa digendong-gendong kan Nah, kasihan. Nah, karena itu maka pemukimannya harus ditata. Benar. Jalannya harus lebih lebar. Nah, tapi tidak mudah nata pemukiman itu. Tidak Perjuangan. mudah. Ya pasti ada protesnya, pro kontra. ada pro dan kontra. Nah, kita sedang membuat percontohan pemukiman perkotaan yang
sudah bisa ditata. Ditata ulang. Tahun ini kira-kira sudah selesai lah, karena kemarin diputuskan di tahun 2023, sekarang tahun 2024. Kalau akhir tahun ini selesai, orang bisa mencontoh. Nah, bisa melihat tuh ada Bisa contohnya melihat, ada gitu. contohnya. Ini yang Maulah sudah kampungku bagus. ditata juga, Ya. mudah-mudahan nanti gitu ya. Apalagi tadi yang kita lihat itu di Jagalan itu di tepi sungai ya. Iya benar, jadi river view. Iya, rumah menghadap ke sungai. Benar. Harapannya kalau rumah menghadap ke sungai, sungainya bisa lebih bersih. Karena itu jadi halamannya mereka. Betul. Jadi pemandangan. Iya. Nata kota juga trotoar. Nah, nata kota trotoar tuh harus dilebarkan. Dilebarin aja. Jadi pejalan kaki tuh lebih enak. Terus UMKM tuh Iya. juga. Nata perkotaan itu ya perspektifnya memang tata kota ya. Betul. Mulai dari orang nyaman berada di kota, semua fasilitas kebutuhan dasar orang mendapatkan akses di kota itu juga harus dipenuhi. Misalnya isu soal disabilitas. Betul. Jadi ada akses untuk disabilitas. Iya, ada akses untuk disabilitas. Yang harus kita minta persetujuan ke masyarakat itu, Ning, soal permajaan pohon. Betul. Banyak pohon yang merusak jalan. Banyak pohon yang trotoar. udah tua. Benar. Udah harus tua, diganti semua rapuh. sih, Ca, memang Kadang kan. kalau waktu musim hujan, angin Roboh. roboh mengenai rumah. Betul, tapi Rumah kita orang. turun udah banyak sampaikan juga kan ke Setuju. warga, Bos. Warga setuju. Setuju. Dan kita punya rencana, Cak Torik sama Ning Vika itu permajaan pohon diganti dengan pohon yang lebih produktif. Betul. Pohon buah gitu ya. Pohon rambutan, Iya. pohon mangga gitu Mangga. aja. Asal nggak boleh rebutan panennya aja ya. Apa cara ngatur mah nggak Janji. boleh rebutan. Iya, enggak. Ya harus dijaga, nanti harus dijaga bersama. Sama ini Ning, apa pohon bunga? Oh iya betul. Apa itu bunga yang kemarin di Surabaya Tabe lagi? buya yang ada di Iya, Embung deh. Kembar juga sekarang kan. Iya. Itu tabe buya. kalau ditata di tepian apa namanya jalan kita, jalan yang sudah nanti harus rapi, trotoarnya harus rapi. Wah itu keren tuh. Iya, bagus sih. Kayak rasa Jepang. Iya. Tapi trotoarnya harus dilebarin. Trotoarnya harus dilebarin Iya. dan pohonnya tidak mengganggu trotoar. Betul. Jalan juga, Ca. Jadi untuk jalur pesepeda, Ca, gitu. Jadi Iya. biar tidak bercampur dengan jalur yang lain. Jalur motor, Betul, jalur motor sendiri, mobil. jalur mobil sendiri, pesepeda juga bisa nyaman naik sepeda di kota. Ya, nata parkir. Betul. Parkirnya harus benar, ditata. benar. Di beberapa kota itu trotoarnya lebar-lebar. Betul, pedestrian. Pedestriannya udah Iya. lebar. Nah, kita berkeinginan untuk juga di Lumajang pedestriannya lebar. Misalnya di sekitar Jalan Ahmad Yani itu, mulai Sukodono sampai stadion, Betul. terus betul. sampai pasar, itu kan ada sungai. Oh iya benar, ditutup Nah, ya, Ca ya. sungainya itu dikasih box culvert gitu, ditutup. Sungainya tetap nih sebagai tetap bisa sungai, jalan. tetap. Tapi atasnya dijadikan trotoar. Betul, masuk. Itu lebar itu. Nah, Iya, benar. dijadikan trotoar, terus kemudian pohon yang tua-tua diganti pohon yang lebih bagus, barulah, baru produktif. gitu, atau bunga Iya, gitu kan. bunga-bunga. Terus kemudian kalau di situ ada pohon mangga gitu sambil duduk-duduk di situ maka Sambil- tiba-tiba Rujaan di trotoar. yang kasih gitunya lah. Tapi itu bisa dinikmati. Tapi bisa ya, Ya, bisa dan banget. apa namanya, orang mungkin ke depan ya akan bisa menikmati suasana antara menata kota dengan PKL yang harus kita tata. Iya betul. Jadi masyarakat bisa tetap jalan menikmati kota, UMKM tetap bisa jualan nih. gitu Ya, kan, Ca. dikasih tempat khusus ya. Betul. Karena kalau trotoarnya lebar, PKL-nya juga ada tempat untuk mereka berjualan. Jualan. Jalannya juga nggak Betul. pepet-pepetan. Nggak rebutan intinya. Nggak rebutan, ya. Dan apalagi ada tempat-tempat yang mungkin bisa jadikan tempat untuk ketemu antar teman, nongkrong, Asal ngopi. nggak ketemu mantan. Iya. Aduh. Alun-alun juga harus ditata nih. Iya benar. Itu loh apa, orang kan kadang pagi itu jogging ya. Nah, Betul. cuman ada beberapa sisi di alun-alun itu yang kalau dibuat jogging memang tidak nyaman karena lantainya dari batu piringan Oh. sehingga tidak rata. Itu harus diganti. Jadi kalau menapak kaki itu
ya tidak stabil tidak gitu stabil. ya. Ya itu juga akan kita rapikan ke depan, khusus yang untuk orang bisa jogging, jalan kaki. Nah, tapi PKL-nya yang di alun-alun juga harus ditata. Betul banyak banget loh, rame loh PKL di sekitar alun-alun, Cak. Itu ditata, diakomodir, diberikan tempat. Saya sih berkeinginan nanti include antara Gedung Sujono yang itu akan kita jadikan Lumajang Creative Center dengan PKL yang juga harus diberi tempat. Itu yang sedang kita rencanakan. Tentu detailnya kita perlu berdiskusi dengan para pakar tata kota ya. Kita juga perlu kerjasama, bisa jadi dengan ITS. Betul. Untuk menata kota Lumajang supaya semua masyarakat yang butuh dengan hidupnya di kota terfasilitasi. Juga program melanjutkan stokpil pasir terpadu sebagai pusat kontrol SKAB dan pusat produksi olahan pasir. Jadi gini Neng, stokpil pasir terpadu itu kemarin membuktikan bahwa pengelolaan pajak pasir yang berbasis stokpil terpadu itu sejarah di Kabupaten Lumajang. Pajak pasir kita mendapatkan 22 miliar di tahun 2023. Itu sejarah loh. Sejarah. Iya. Tepuk tangan lah kalian. Jadi dengan adanya stokpil pasir terpadu itu optimal banget kan? Iya, karena masukan di Kabupaten Lumajang. Orang yang sudah mendapatkan pasir dari masing-masing penambang mau masuk stokpil itu harus pakai kartu elektronik, tap. Nah, karena pakai kartu harus ada uangnya. Betul, harus diisi. Itu langsung begitu tap gitu langsung masuk rekening. Jadi nggak ada lagi pakai kertas-kertas. Waktu itu. Sebelumnya itu rata-rata sebulan 400 juta. Begitu pakai kartu elektronik itu 2 miliar. Wow. Ya keren loh. Itu sejarah itu. Sejarah. Karena itu konsep dasarnya harus terus dilanjutkan. Stokpil pasir terpadu sebagai pusat kontrol SKAB. Nah, nanti ada sub stokpil. Apa sub stokpil? Sub stokpil itu yang ada di masing-masing stokpil yang sekarang sudah existing. Tinggal di sana dikasih portal. Sistemnya sama, jadi tetap pakai tap kartu juga. Nah, jadi tetap pakai tap itu yang nanti akan saling connect dengan kontrol yang ada di SKAB. Di stokpil terpadu. Nah, itu yang menjadikan kita Kabupaten Lumajang itu punya kepastian terhadap pajak pasir setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Berapa dapatnya kita? Orang masuk stokpil bisa diukur dan langsung bayar pajak. Betul. Nah, kita optimis nih ya kalau ini betul-betul kita kelola dengan baik, pajak kita semakin naik, meningkat. Iya pasti dong, pasti meningkat. Nah, ada banyak orang yang juga sering tanya kepada kita, tuh kenapa sih kok tidak membuat hasil olahan pasir? Ya betul. Ya kan? Kan banyak nih hasil olahan pasir yang bisa dijadikan produk, paving, box culvert. Apalagi kita mau menata kota nih. Iya benar. Nah begitu menata kenapa kota, tidak bikin sendiri aja di Lumajang? Kan perlu ada selokan yang rapi, misalnya sungai yang akan kita tutup menjadi trotoar, kan dikasih box culvert tuh. Betul. Yang gede-gede tuh. Iya. Nah itu kan produk yang dihasilkan dari salah satunya pasir bahan bakunya. Betul. Nah salah satunya nanti di stokpil pasir terpadu itu menjadi pusat olahan. Iya. Mungkin beton juga bisa dikerjakan di situ. Bisa sih, Cak. Apalagi akses jalannya itu jalan nasional, memungkinkan untuk menjadi tempat atau produksi olahan. Jadi lebih pasir. mudah juga orang-orang mau beli gitu. Iya. Karena udah terpusat di situ. Ada paving yang K300. K300 itu paving yang sudah kelas jalan nasional. Iya, jalan nasional, jalan yang memang beban untuk kendaraan yang berat. Nah, itu bisa dibuat di situ. Kan pasirnya bagus nih. Betul. Tinggal menambahkan beberapa bahan yang lain sehingga kalau nanti ke depan beberapa jalan infrastruktur yang ada di Kabupaten Lumajang ini butuh dengan paving yang
kekuatannya hingga K300, kita sudah punya produknya. Bahkan luar kota kabupaten. bisa Ya, benar. Box culvert, ya kita butuh nanti ke depan untuk membangun menata kota. Tapi bisa jadi kabupaten Bisa yang lain dijual keluar iya, Kabupaten Lumajang. itu juga bisa jadi berkebutuhan dengan box culvert, beton. Kalau saya optimis sih, Cak, karena pasir aja itu pasir Lumajang di mana-mana dicari kan. Jadi kalau misalkan turunannya dari pasir Lumajang, insya Allah laku juga, Cak, di luar Kabupaten Nah, itu konsep Lumajang. kita ke depan Betul. untuk stockpile pasir terpadu sebagai pusat kontrol SKAB dan pusat produksi olahan pasir. Ini yang penting nih untuk para pekerja penambang manual. Fasilitasi penambang pasir manual dengan alat mesin yang ramah lingkungan. Jadi gini, sekian waktu ini belum ada titik temu antara pemilik izin tambang dengan penambang manual yang berbasis masyarakat ya, karena mereka tidak punya cara bagaimana bekerja dengan mengurus izin. Betul. Yang persyaratan-persyaratannya tentu berbasis modal. Betul. Oke. Sementara sekarang plotting terhadap area pertambangan itu sudah habis. Mau menfasilitasi lagi, ya plottingnya sudah Iya, tidak ada. Nah, karena itu fasilitasi kita kepada mereka penambang manual adalah ya boleh pakai Boleh mesin, menambang. menambang pakai mesin, tapi mesin yang Ramah lingkungan. Nah, kan sama alat berat juga mesin kan. Betul. Nah, tinggal nanti diatur kita harus buat paguyupan nih. Oh benar. Paguyupan. Untuk para penambang pasir supaya manual. mereka saling kontrol. Betul. Sekaligus komitmen. Kalau mereka menggunakan alat yang merusak lingkungan atau letaknya merusak lingkungan, ya harus ada punishment. Oh, iya, benar, Dan itu harus jadi dibuat diatur komitmen. ya, komitmen di paguyuban tersebut. Di paguyuban, Jadi ya, supaya saling memudahkan kita menjaga. juga. Oke. Karena kalau ini tidak ada titik temunya, berharap terus dengan pemerintah, kemudian pemerintah sweeping terus setiap waktu, kemudian ditangkepin, itu kan tidak bagus lah. Betul. Dari posisi betul, itu yang benar betul, itu Cak. ada titik temunya. Penambang pasir manual dipertemukan dengan pemilik izin tambang, kemudian pemilik izin tambang kita fasilitasi untuk supaya mengakomodir, Betul. tempatnya diberikan di sini, tempat yang ada izinnya dibagi. menjadi bagian dari pemilik izin tambang. Dia menambang di tempat yang ada izinnya, SKAB-nya berbagi dengan pemilik Para izin tambang, pemilik izin tambang menggunakan alat mesin yang ramah lingkungan. ramah lingkungan. Kemarin itu antara lain misalnya kalau mesin sedot itu 24 PK. Ya, itu secara kapasitas, tapi letaknya juga tidak boleh di tepian sungai. Itu kan kalau di tepian sungai rusak itu, Iya, benar. tanggulnya Ya, itu rusak. nanti akan jadi Ya. di Nah, yang komitmen begitu-begitu itu, nanti ya. akan menjadi cara kerja kita ke depan mengelola antara bagaimana penambang yang memiliki izin dengan penambang pasir manual. Nah, itu ada titik temunya. Betul. Nah, sehingga ya sama-sama bekerja. Iya, benar-benar. menjadi bagian Emang dari perlu kerjasama perputaran dari ekonomi banyak kita. pihak juga kan, Iya dong. Cak? Oke. Jadi itu yang kita akan lakukan untuk teman-teman penambang pasir manual, fasilitasi kita terhadap mereka semuanya. Menaikkan honor RT, RW, SKD, BPD, perangkat desa dan kader. Ini yang ditunggu-tunggu Ini banyak yang orang. ditunggu-tunggu banyak orang. Dan Iya. kalau diumumin di mana-mana juga dapat tepuk tangannya Iya. ramai banget, Cak. RT RW ya, ini sudah lama tidak naik memang. Jadi RT RW ya akan kita naikkan, termasuk SKD, Satgas Keamanan Desa. Jadi Satgas Keamanan Desa itu dibentuk ketika Kapolresnya Pak Arsal, dulu ada tim Kobra. Tim Kobra itu secara institusi menaungi beberapa sistem keamanan, termasuk salah satunya Satgas SKD. Keamanan Desa itu. Untuk supaya menjaga keamanan di tingkat desa masing-masing. Nah, cuman memang sekian waktu ini ya honor yang diberikan kepada mereka masih sangat minim, betul. Nah, sementara tugasnya menjaga keamanan benar-benar berat juga banget itu. menjaga keamanan. Nah, itu yang nanti akan menjadi atensi kita untuk kita naikkan, termasuk BPD, Badan
permusyawaratan desa. Iya, ini juga lama enggak naik-naik nih. Perangkat desa juga akan naik. kita naikkan. Ya kita sekarang sedang menghitung yang untuk RT RW sama BPD kita punya potensi antara 750 sampai 1 juta. Nah, Ini nanti kita kabar yang sangat atur menggembirakan. bagaimana tadi yang potensi pendapatan kita bisa optimalkan. Betul. Sehingga Masukannya ketika besar sehingga bisa pendapatannya menaikkan. besar, kita bisa menaikkan honornya teman-teman yang melayani di tingkat bawah, desa dan tingkat kader desa. kader Ya. juga, wah ini kan banyak tuh kader posyandu, kader gerbang Ya. mas. Ya kita punya perencanaan nih. Jadi kader ini nanti juga akan diberikan honor yang langsung include di dinas kesehatan. Nah, jadi mereka nanti akan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, kan ada kader posyandu, gerbang mas, KB. Betul. Nah, itu kerja fungsinya bagaimana, nanti tambahan honornya dari dinas Kesehatan. gitu ya. Nanti kita atur cara kerjanya, yang penting mereka semua nanti akan mendapatkan kenaikan honor. Nah, Ya, pemuda-pemuda zaman sekarang tuh udah kreatif kan, Cak? ya bener loh. Bener kan? Anak muda yang ngegame, Hmm. saya tuh pernah pas kehujanan ngiyup. Anak-anak yang ngiyup itu pas ngobrol, kerjamu apa? Ngegame, Pak. Jadi ketika saya tanya itu sampai dia bilang, loh kita pro player, Pak. Wih. Gitu. Apa namanya? E-sport ya? Iya, e-sport, betul, Nah. Cak. Karena memang sekarang zamannya anak-anak itu mantengin handphone, main game. Biasanya Itu dapat duit ya? Nah, biasanya udah pro player, mereka tuh posting nih, Cak, di YouTube. Heeh. Kan banyak nonton, Heeh. tuh dapat duit lah dari YouTube. Oh, tutorial-tutorial gitu ya? Betul. Wih, Keren kan? iya Nyari keren. Gak duitnya. kepikir kita ya. Iya. Nah, selain itu tuh banyak nih anak muda yang sekarang ini affiliate e-commerce. Apa itu? Ya contohnya tuh kayak Shopee. Tuh jadi kerjasama sama kita mempromosikan produk-produknya. Jadi kalau ada yang mengklik dan belanja dan check out, itu nanti kita dapat duit, dapat fee dari e-commerce tersebut, Ya. gitu, Cak. Jadi itu cara-cara dapat duit yang digital. Yang- dari rumah aja bisa sambil rebahan. Yang zaman sekarang ya? Betul, tapi kita harus mewadai itu juga kan, Cak, gitu. Harus ada tempatnya ya, nih tapi kayaknya. jangan rebahan lah. Iya. Duduk lah, duduk. Ya duduk. Iya. Nah, Nah, apa ini yang ide dari Ning Vika yang mesti kita lakukan untuk anak-anak muda ini? makanya kita punya program menjadikan Gedung Sujono sebagai Lumajang Creative Center. Jadi ini benar ini fasilitasinya kita penuhi, Betul. tapi isinya juga harus diintervensi. Betul, harus yang produktif gitu. Ya. Tidak cuman hal-hal yang buat nonton film, jangan dong gitu Ya, kan. ya, ya. Untuk hal-hal yang produktif. Selain itu juga pelaku seni, Cak, kan butuh tempat. Jadi kita bisa jadikan satu di situ. Kalau fasilitasi kreativitas anak-anak muda itu sudah ada, ke depan Cak Torik Ning Vika itu juga bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang anak-anak bisa menerima referensi kreativitas masing-masing. Betul. Kan macam-macam nih kreativitas anak muda nih. Ada yang jualan di marketplace yang laku, Betul, terus betul. jualannya sederhana-sederhana, Betul. packagingnya bagus. Kita bisa panggil Heeh. itu. Jadi anak-anak muda kita bisa kumpulin, kita kasih edukasi bahwa kayak gini loh caranya jualan di marketplace gitu. Kadang kan anak-anak sekarang punya produk nih, Cak, tapi nggak tahu nih caranya jualan di e-commerce misalkan gitu. Caranya jualan di Instagram, gimana sih cara promosinya gitu. Kita akan berikan itu pelatihan, pendampingan kepada anak-anak muda yang mau jualan. Iya, kreativitas sekarang sih udah sangat dinamis ya. Iya, karena sekarang apapun bisa jadi duit gitu, Cak. Iya, duit Betul. terus. Iya. Jadi yang jualan di TikTok
jualan di Shopee, jualan di mana-mana itu yang digital, itu segala macam loh Cak yang dijual, bahkan tisu gitu. Jadi sebenarnya tidak harus punya produk sendiri. Misalkan di awal mereka menjadi reseller, tapi mungkin banyak yang tidak tahu caranya, kita bisa berikan itu. Jadi kita kasih tahu nih anak-anak muda, nih jangan tanya lowongan pekerjaan, tapi kalian bisa jualan loh gitu. Penghasilan kalian bisa sendiri. Ya. Mungkin nanti kita akan wadahi di sana, ada pusatnya lah, pusat bertanya-tanya gitu loh Cak. Iya, ini perlu kerjasama dan penguatan pendampingan tidak hanya di internal pemerintah Kabupaten Lumajang, karena pasti kita juga terbatas ya. Betul. Kemampuan untuk mengekspos dan mengeksplor kreativitas itu apa. Betul. Nah ini ide yang rencana bagi kami penting untuk supaya dalam waktu 2 tahun 3 tahun yang akan datang masyarakat Lumajang terutama anak-anak mudanya tidak ketinggalan kreativitas yang berbasis income. Betul. Keren ini anak muda yang ke depan harus kreatif di Lumajang. Nah Cak, di Lumajang itu kan kita udah punya nih atlet yang kelasnya internasional. Iya. Bener kan? Ada Fanani yang Fanani, di sepeda. itu sepeda dia sama yang di SEA takraw. Games SEA juara. Games betul. Juara Ada yang SEA. di takraw tuh Cak. Wah kalau itu Asian Games tuh. Oh, tingkat wah, Asia. tuh kan. Dapat emas Keren kemarin banget, Asian Games. kan? Bener kan? Rizal, betul. Iya. Nah, maka dari itu kita harus memfasilitasi itu Cak. Jadi siapa sih nanti yang akan jadi gantinya Fanani, gantinya Rizal? Berarti kan kita harus memberikan pembinaan olahraga sejak usia dini. Oke, jadi rencana kami Cak Tori dan Vika itu pusat-pusat di mana potensi atlet itu berkembang itu yang harus difasilitasi. Nah, olahraga usia dini sepak takraw itu di Pronojiwo nih. Nah, iya betul. Saya kemarin ketemu sama Haji Hafid itu Cak yang di Pronojiwo. Ya. Beliau ternyata ini ya, Ya. membina Membina anak-anak yang mau berlatih. Nah, betul. Takraw. Nah, berarti kan pemerintah harus hadir di situ, Cak, harus ada di situ. Ya, supaya ada regenerasinya Betul, Rizal. betul. Dan di Pronojiwo itu sepak takraw sudah menjadi tradisi dan budaya. Mereka jadi kayak kehidupan keseharian aja. Iya benar, udah biasa ya berlatih main takraw itu ya. Nah, berarti harus ada Rizal yang lain nih di Nah, Lumajang. karena itu kita punya rencana salah satunya misalnya pengembangan olahraga usia dini itu membangun pusat pelatihan takraw di Pronojiwo. Beberapa sudah yang kita buat di tahun kemarin misalnya sepatu roda di Gunung Tambu di Condro. Udah itu udah jadi latihannya anak-anak kecil-kecil latihan sepatu roda. Nah itu salah satu perencanaan ke depan untuk pembinaan olahraga usia dini. Sepak bola. Sepak bola itu olahraga yang hari ini tuntutannya banyak, tapi bisa menjadi kehidupan ekonomi atlet. Sekarang Liga 3 itu udah banyak kontrak antar pemain. Jadi kontrak untuk sepak bola, atlet sepak bola atau pemain sepak bola Liga 3 itu udah lumayan jutaan. Wah. Iya, pemain yang bagus itu bisa sebulan 3 juta, 4 juta. Wah. Liga 3 itu loh. Liga Nah, 3 ya. Kita mikir Liga 3 ini kan banyak Iya, klubnya banyak. se-Indonesia. Nah, kalau misalnya ada fokus pembinaan olahraga usia dini yang modelnya liga untuk anak-anak pelajar mulai tingkat SD, MI, SMP, MTS. Nah, itu bisa memberikan semacam harapan bagi anak-anak yang suka sepak bola untuk mereka tidak sekedar tumbuh sebagai pemain tapi bisa diharapkan mendapatkan income ekonominya. Betul. Sekarang ada Liga Pendidikan Lumajang itu udah jalan tuh, itu bagus tuh. Saya kemarin bahkan ikut nonton ya, karena anaknya Oh iya. saya juga iya. ini ikut Main jadi sepak bola. ya jadi ya ikut itu karena orang tuanya juga Suka. ikut nonton rame-rame gitu, dan itu menjadi harapan bagi mereka semua ke depan, apalagi kalau itu ada pemain nasional, Iya, apalagi kalau itu ada pemain Liga 1, Liga 2, keren sekali. Tidak hanya untuk prestasi tapi juga bisa menjadi harapan Betul. kehidupan ekonomi bagi atlet yang sudah profesional.
Betul. Nah, mantap. itu program kita untuk olahraga usia dini. Nah, Cak, kita Ya. kan di Lumajang itu punya banyak pondok pesantren nih. Dan bisa kita lihat kebutuhan di setiap pondok pesantren itu berbeda-beda. Ya. Ada yang kebutuhannya nih ruang kelas, ada yang asrama, Ya. ada yang kamar mandi misalkan, Ya, ya kan. Terus Masjid. nah, Iya. aula, Iya, iya. macem-macem deh Asrama pokoknya. putra, asrama Betul, putri. betul. ya. Beda-beda. Setiap Ya. pesantren itu pasti beda-beda kebutuhannya. Maka dari itu, Catorik dan Invika punya program Dana Pengembangan Pesantren, Madin, TPQ, LKSA, dan juga Majelis Shalawat. Jadi program ini sebagai bentuk cara kita mengintervensi pesantren, termasuk juga madrasah diniyah, TPQ, LKSA Dan itu juga yang Majelis yatim piatu ya, Shalawat, betul. panti asuhan, Panti asuhan. itu LKSA, dan juga majelis sholawat. Kan ini Betul. banyak nih majelis sholawat. Banyak, semakin banyak nih Ya. Cak, sekarang di Lumajang Majelis semakin sholawat rame. itu kebutuhannya juga macam-macam. Betul. Ada yang terbang albanjarinya Betul. harus Ada yang diperbanyak, mic misalkan. ada yang ya sound systemnya, Sound system, ya. ada ya semacam-macam. Sehingga itu yang nanti akan kita intervensi, ya menyesuaikan aspirasi kebutuhan- dari kebutuhan, para pondok pesantren ya, dan majelis sholawat semuanya. tadi semuanya. Jadi program kita lebih fleksibel lah ya untuk pesantren. Kalau pesantren butuh kendaraan operasional, ya berarti Ya. kita akan bantu kendaraan Operasional. Jangan perlunya aula kita kasih kendaraan ya kan, Cak? Ya, Betul. ya, betul. Itu yang hari ini sedang kita rencanakan untuk pondok pesantren, untuk Madin, TPQ, LKSA, dan juga Majelis Sholawat. Nah, Cak, sekarang kan Ya. informasi itu kan sangat cepat, Iya ya. iya kan? Kita tuh berkomunikasi juga sangat cepat gitu. Ada kejadian apa di sana itu kita Betul. cepat dapat informasi. Dapat tahu, Oke. terus update segala hal. Ya. Jadi Cak Torik dan Invika akan melakukan pemasangan wifi di ruang publik dan CCTV di daerah rawan kriminal. Nah, kenapa sih kita harus pasang wifi di ruang-ruang publik? Karena itu tadi, kita ketika ingin mendapatkan informasi yang serba cepat itu, kita juga harus punya internet yang memadai. Dan kita fokus pada pemasangan wifi di ruang publik untuk kegunaan wifi produktif. Betul. Misalnya untuk pelayanan publik, Betul. pemasangan akses CCTV, Betul. kemudian untuk kontrol keamanan. Betul. Jadi ya, kita pasang wifi nanti di pos ya pos penjaga SKD, misalnya gitu ya. Betul. Itu sangat bermanfaat sekali. Supaya antar pengamanan SKD di masing-masing desa itu sambung misalnya. Betul. Di samping mereka sudah punya HT ya, Betul. komunikasi radio itu. Betul. Tapi begini nih, kalau ditanya kenapa kita kok tidak memasang wifi di ruang-ruang keramaian masyarakat, misalnya ruang-ruang publik yang umum misalnya, begini, sekarang itu kafe-kafe yang di desa-desa itu mereka sudah punya wifi. Betul. Dan itu menjadi salah satu pelayanan bagi warung-warung itu untuk supaya mendapatkan pembeli gitu ya, kan. pembeli ya, Betul, gitu itu kan. termasuk salah satu fasilitas. Bayarnya kadang cuma 1.000, Betul, 2.000 cuma gitu. ngopi, beli Iya. es teh gitu doang, tapi dan mereka wifi-an. kemudian memberikan password gitu kan. Betul. Tambahan sekedar ya 2.000 lah. Iya, beli es teh, Iya, 2.000 kopi ya. lah. Kopi. Nah, ya benar. kalau ini kemudian pemerintah memasang wifi yang bersaing dengan warung kopi, ya janganlah. Iyalah, Ini- nggak ada yang beli nanti. Nanti Jadi- es tehnya bawa dari rumah. Nah, jadi kita positioningnya ya betul, wifi harus kita siapkan bahkan di beberapa titik yang mungkin susah. Betul, sinyal, betul. susah, Yang dekat gunung, dekat telekomunikasi. sekolah-sekolah yang susah. Ada itu sekarang yang ini nih, yang paket Internet wifi, internet. berbasis satelit ya, Jaya. Ya. Nah, Starlink namanya kan, ya, kalau Nah, nggak iya salah. Starlink, Betul, Starlink. Starlink. Nah, Nah, itu memang lebih
mahal ya. Betul. Tetapi kalau itu menjadi kebutuhan untuk pelayanan publik, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan itu harus ada, ya kita harus menyiapkan. Pemerintah tetap harus memfasilitasi. CCTV sekarang sudah pakai WiFi. Betul. Nah, betul, misalnya betul. gitu kan. Dan itu penting untuk supaya kita begitu menambah CCTV di tempat-tempat rawan kriminal, itu kecukupan aksesnya bisa difasilitasi. Betul. Sekarang sudah ada 1.800 lebih CCTV. Iya, karena di masing-masing desa sudah ada CCTV. Tapi lagi-lagi karena tidak ada jaringannya, Betul, tidak bisa iya, dilihat. tidak bisa diakses. Di Pemda itu sudah ada CC room, tetapi begitu shoot di beberapa desa yang jaringannya lemah, ya nggak muncul. Justru munculnya gambar-gambar, gitu ya. Gambar-gambar yang kotak-kotak gitu itu, ya kayak semut. Itu yang harus kita intervensi, kegunaan yang produktif untuk posisi bagaimana pelayanan itu bisa cepat dilakukan dan informasi bisa segera sampai. Nah, tapi di kebutuhan masyarakat yang komersial, nah kita harus menghidupkan UMKM yang ada di desa-desa, kafe-kafe, warung-warung, supaya mereka juga tumbuh ekonominya. Betul. Tapi ya karena isu keamanan ini kan penting banget tuh, Cak. Jadi memang kita harus nambah tuh dari yang 1.800 itu tadi, CCTV kan kita akan tambah ya, Cak ya, di daerah-daerah rawan kriminal, dan tentunya dengan WiFi yang kenceng juga. Ya, WiFi jadi yang kuat. agar selalu bisa dipantau. Jadi tidak ada kejahatan di mana-mana. Harapannya itu. Harapannya seperti ya, apalagi di beberapa jalan nasional yang hari ini juga harus kita tambah CCTV-nya. Betul. Di perkotaan juga. Iya, di perkotaan juga perlu banyak deh, Cak. Ya, ditambah. Angka kriminalitas pencurian motor, nah itu juga harus diantisipasi dengan CCTV. Ada beberapa daerah yang sepi gitu. Nah, betul. Curamayit. Ya, itu. Ya, saya kalau mau ke rumah nenek saya tuh lewat Curamayit ya soalnya. Itu. Terus mana di daerah Disitu Kedung suka Jajang. ada begal juga. Kedung Jajang mulai dari Jalan Nasional mau ke arah Kerasak itu, Iya, kan ada benar. tebuan-tebuan Ya, itu. udah gelap itu di Nah, situ. itu juga harus ada CCTV Betul. misalnya. Supaya ya koneksi antara pengamanan antara satu dengan yang lain itu sambung. Betul. Jadi di samping tadi kita punya program menambah personil Polri melalui intervensi fasilitasi APBD untuk Bintara Polri, melalui pendidikan Bintara. Nah, juga pemasangan CCTV. Penambahan SKD juga CCTV dikuatin, dengan WiFi ya yang kuat. begitu. SKD Satgas Keamanan Desa itu begitu itu optimal, kita bisa meminimalisir kriminalitas. Betul. Nah, Cak, selama ini kan ambulan itu udah ada nih di setiap desa. Nah, ternyata tapi ada yang sudah tua juga, ada yang sudah ya 5 tahun udah 5 lebih, tahun 7 tahun lebih, bahkan ada yang hampir 10 tahun ya. Wah, nah tapi Cak, ambulan itu selama ini tidak hanya digunakan untuk ngantar orang sakit. Yang kita tahu biasanya kalau ada acara nih di kecamatan atau di Lumajang lah gitu ya, harus ke kota Lumajang, itu dipakai ngangkut orang-orang. Nah, ya, kadang ada kegiatan PKK gitu. Nah, ibu-ibu PKK diangkut pakai ambulan. Iya. Maka dari itu program Cak Torik dan Neng Vika akan melakukan pengadaan mobil siaga desa dan sepeda motor desa. Jadi konsepnya kalau mobil siaga desa ini memang multifungsi ya, Cak ya, untuk bisa ngantar orang sakit juga, tapi juga bisa ngantar orang-orang untuk ada acara yang tadi itu di kecamatan, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian. Jadi nanti mobilnya adalah mobil yang interiornya dimodifikasi, dalamnya dimodifikasi. Nah, memang khusus nih. Ya, kalau memang harus untuk ngantar orang yang sakit, ada tempat yang bisa mereka menidurkan orang yang sakit. Atau kalau sakitnya mungkin tidak harus tidur, ya cukup bisa diantar pakai mobil siaga desa itu. Nah, sehingga ya multifungsi. Betul. Kalau ada acara yang harus ngirim para penari dari desa-desa untuk kegiatan di kecamatan gitu, nah ini bisa digunakan. Betul. Atau kalau ada kegiatan PKK, kegiatan lomba-lomba, Dharma Wanita gitu ya, betul, lomba-lomba yang ngantar orang-orang yang dari desa ke kecamatan, nah gitu.
Nah itu bisa digunakan itu. Benar. Jadi ini akan lebih banyak manfaatnya gitu. Sepeda motor desa itu udah juga lama itu. Oh ya, harus di-upgrade. Ya nanti disiapkan Oke, ini ditunggu juga ya. sepeda motor desa. Oke. Nah, Cak Ya. Tarik kan tadi menyampaikan bahwa tahun 2023 pendapatan dari pajak pasir di Kabupaten Lumajang itu rekor selama ini ya, Cak ya. Ya itu karena ada itu elektronifikasi pajak pasir itu. Nah, betul. Jadi orang ketika mau bayar pajak pasir itu sudah pakai kartu elektronik. Nah, atau udah tinggal e-money tap, gitu ya. tap ya. Kalau orang Nah. masuk tol itu loh. Nah, udah Kalau tinggal orang masuk tap. tol tinggal tap. sentuh Ya. gitu aja. Terus kemudian portalnya Betul. buka. Nah, begitu portal buka, mereka masuk itu sudah bayar pajak. Oke. Nah, tapi kartunya juga harus ada duitnya dulu. Betul, harus Nah, di-refill dulu. nah, itu yang kemarin ketika tahun 2023 itu bisa menghasilkan hingga 22 Wih. miliar untuk pajak pasir. Nah, ini harus dilanjutkan nih. Nah, kita harus Sistem ini harus pertahankan sistem dilanjutkan. itu, Cak. Makanya Untuk supaya nanti sistem baik di stokpel pasir terpadu maupun di hub stokpel betul. yang ada di existing sekarang, Betul. untuk nanti kontrol SKAB-nya itu pakai kartu elektronik di stokpel pasir terpadu, nah itu bisa betul-betul connect tuh. Betul. Nah, kalau ini bisa kita kontrol dan betul-betul optimal, kita optimis tidak hanya 22 miliar. Pasti lebih Nah, sih, karena Cak, 2023 saya itu 22 miliar dari mulai pertengahan pertengahan tahun ya, Cak ya. Iya, bayangin Apalagi kalau kalau dari awal dimulai tahun. awal tahun. Wow. Ya. Kalau dibandingkan naiknya 50% saja. Udah Dari- 40 mil ya? Iya, sekitar 40. Ya. Iya kan? Iya, betul. Nah, artinya kalau kita punya potensi itu dengan elektronifikasi pajak pasir, Betul. tinggal sistemnya dilanjutkan dengan lebih baik lagi. Wah, ini keren nih. Kita punya Betul. kemandirian pajak yang Betul. luar biasa Meningkat luar biasa. itu. Nah, ada lagi nih, apa Iya, Cak. yang harus kita lakukan? Digitalisasi. Betul. Ya. Digitalisasi retribusi daerah. Maka daerah itu programnya Cak Tarik Nifika, elektronifikasi pajak pasir dan digitalisasi retribusi daerah. Nah, kalau retribusi daerah nih, Cak. Nah, kan Lumajang sekarang itu sektor pariwisatanya itu lagi tinggi peminatnya, Cak. Data ini ya, ini Nah, data ini. oke, ya. oke, Data oke. itu sekarang wisatawan Nusantara lokal Indonesia tahun 2023 itu sudah 759.000. Itu tahun 2023. Tahun kemarin ya. Iya, tahun lalu. Yang mancanegara sudah sekitar 26.000. Tapi tahun ini itu naik drastis meningkat nih. Yang tajam. mancanegara itu sudah 55.000 lebih. Wow. Itu belum akhir tahun ini. Nah, sementara Sampai yang lokal pertengahan tahun udah ya, Mas? 1 juta lebih. Wow. Orang Luar Indonesia biasa. sendiri dari Ya. luar Lumajang yang datang ke Kabupaten Lumajang untuk menikmati pariwisata Lumajang udah 1 juta lebih. Ini data dari Dinas Pariwisata. Karena pariwisata di Lumajang itu menurut para turis domestik dan internasional itu Ya. hidden gem gitu, Cak. Yang belum pernah dilihat di tempat Ya. lain gitu loh, Cak. Ya. Dan masih fresh gitu kan. Masih tempatnya itu masih bersih, Ya. enak dilihat Ya. gitu, bisa dinikmati begitulah. Makanya pariwisata di Lumajang itu yang mengunjungi itu semakin meningkat setiap tahun. Betul nggak sih, Cak? Nah, apa pilihan digitalisasinya? Nah, kita ke depan akan memberlakukan bahwa turis-turis itu kalau mau datang ke tempat wisata itu melakukan reservasi via digital, Cak. Jadi mereka reservasi dulu, bayar dulu di situ sehingga ketika sudah datang di lokasi wisata tinggal scan barcode. Nah, itu sambil juga input data tuh. Betul. Berapa orang Betul. sih datang ke Nah, Lumajang, itu kan wisatawan dari mempermudah tuh. Heeh. Mempermudah banget berapa sih wisatawan yang datang ke Kabupaten Lumajang. Itu yang menjadi jaminan kita ke depan yang punya kemandirian pendapatan daerah. Iya. Saya yakin sih, Cak. Kalau Ya. saya Optimis optimis dong. banget lah Iya, Kabupaten kita Lumajang optimis. ini. Karena memang Dan itu positif tuh. positif. Yuk. Nah, Cak, kemarin-kemarin ini kan saya tuh banyak visit Ya. kafe-kafe yang baru bermunculan di Kabupaten Lumajang, Ya. visit UMKM. Ya. Nah, banyak ngobrol nih dengan owner-owner yang mereka tuh anak muda yang memang baru buka usaha nih. Mereka tuh banyak yang mengeluhkan tentang pajak, Cak. Nah, Ya.
ibaratnya mereka tuh baru buka usaha, baru merintis, modalnya aja belum balik, bisa aja pinjem Gitu ya? masih pinjem orang tua, bisa aja masih pinjem ke bank, tapi udah ditarik pajak. Cicilan belum ada. Cicilan belum lunas. belum lunas gitu. Baru banget tumbuh nih kafe-kafe di Kabupaten Lumajang, jadi anak mudanya baru semangat untuk usaha gitu, Ya. tapi udah ditarik pajak. Dan itu pun pajaknya berbagai macam ya ininya, apa itu namanya, nominalnya Ya. begitu. Maka dari itu Cak Torik dan Neng Vika punya program bebas pajak PBB bagi warga miskin dan bebas pajak kafe menengah ke bawah. Ini yang PBB ini kan banyak ya di desa-desa terutama ya. Ya sawahnya tidak seberapa Luas, banyak, tidak seberapa luas. Mungkin rumahnya juga ya kecil sederhana, ya, kecil. sepetak aja. Ya, kok juga ini menjadi keputusan kita ke depan ya, untuk mereka-mereka yang memang harus dibantu, miskin, ya kita bebaskan pajak PBB-nya. Betul, itu pasti akan meringankan untuk masyarakat Lumajang yang kurang mampu ya Cak ya. Oke, dapat pertanyaan nih dari banyak ya. pegiat seni tradisional. Oke. Bagaimana pengembangan untuk kesenian tradisional dan bagaimana menyatukan dengan pengembangan pariwisata? Gini, ini tidak bisa salah satu berjalan sendiri-sendiri, karena kesenian itu biasanya harus menjadi bagian dari pengembangan yang lain. Betul. Kan kalau kesenian tradisional itu mau hidup, salah satunya adalah fasilitasi pertunjukannya. Betul. Nah, dengan adanya pertunjukannya, maka dia berlatih dulu, kemudian ada apresiasi terkait dengan kreasi seninya. Kalau tari ya tari, kalau kesenian panggung, misalnya ada teater, misalnya betul. ada musiknya, begitu ya, musik tradisionalnya gitu. Apalagi kita Lumajang punya Jaran Kencak, Betul. tari kudril, nah, topeng Kaliwungu. Nah, kalau hanya pada posisi ini sendiri, tradisional sendiri, ya nggak bisa. Nah, tapi sebetulnya kita sudah wadahin bahwa kita tadi udah sampaikan kita akan menggunakan Gunung Sujono sebagai Lumajang Creative Center, Cak. Ya. Kita bisa tampilkan itu secara reguler. Jadi wisatawan juga bisa menonton malam minggu gitu ya. Iya, jadi reguler iya, Cak, setiap malam minggu. Setiap malam minggu tuh ganti-ganti. Malam minggu ini apa, malam minggu depan apa, begitu. Atau ada pengumumannya nih. Iya, malam ada minggu jadwalnya, ini. betul. Ya, ada jadwalnya. Cak Torik pernah tahu ini enggak? Penampilan yang di Candi Prambanan. Nah, itu kan setiap malam minggu juga kayak gitu, selalu ada. Nah, itu wisatawan itu tertarik sekali untuk datang, untuk nonton. Di samping itu kita kan sudah punya kegiatan rutin tahunan tuh. Betul, yang event. Sekoro Topeng Kaliwungu, Betul. Arjalu itu ada Jaran Kencak festivalnya gitu kan. Kemudian nanti mungkin akan ada penggabungan antara tari topeng Kaliwungu dengan tari kudril gitu. Nah, betul. Keren itu. Keren, cantik itu banget. itu event tahunannya ya. Iya, Nah, itu tapi event besarnya. event besarnya. Nah, untuk menunjang event Nah, besar itu nanti ada yang reguler. Misalnya di Pronojiwo ada tempat untuk gala dinernya wisatawan asing Terus gitu kan. ada tari-tarian. Kemudian ada penampilan tari-tarian itu. Wah, hidup mereka. Keren banget. Nah, keren. Senduro itu kan juga ada. Betul, Senduro bisa, destinasi Cak. wisata yang lain Betul, itu kan. betul, Ya. betul. Nah, itu yang hari ini harus terus kita kuatkan. Betul. Supaya apa? Ya, mereka berlatih setiap hari tuh. Mereka Betul. berlatih setiap minggu tuh di sekolah masing-masing sebagai ekstra kurikulernya kan. Iya, benar, Nah, benar. tapi ada tempat untuk mereka panggung yang Betul, jadi mengekspresikan mereka tuh lebih seninya. bersemangat, Cak, Iya, gitu. iya. Saya kayak bangga gitu, misalnya ada Jaran Kencak yang ditampilin di hadapan para turis-turis tuh. Iya, benar. Benar, Gitu benar, ya. benar, benar. Sambil jalan, sambil ada tari kopiah. Iya, tari yang gini-gini. Nah, Iya, gitu. iya, iya. Iya. Nah, saya yakin sih wisatawan apalagi internasional itu suka Ya. karena mereka suka mempelajari kan hal-hal yang seperti itu. Nah, karena itu konsep kita ini kan menyelesaikan dulu pondasinya, fasilitasi jasanya supaya wisatawan datang ke sini, supaya jasa pariwisatanya tumbuh, orang juga mendapatkan pelayanan yang baik ketika Betul. datang ke Kabupaten Lumajang.
travel agentnya juga tersedia. Betul, Mereka betul. mau ke tempat destinasi wisata, mobilnya ada, Betul. persewaan mobil kendaraan untuk Betul. mereka berkeliling juga ada. Betul, sehingga bisa one package Iya, gitu, Cak. terus ojek online-nya, Ojek tapi yang kendaraan online. nih, Betul. yang berbasis masyarakat nih. Betul. Nah itu juga ada. Terus pusat UMKM-nya Nah. ada gitu. Jadi turis tuh datang ke sini tuh banyak sekali destinasi yang bisa Nah dikunjungi. baru kita punya harapan wisatawan ini akan tumbuh, Betul. gitu kan. Nah ini yang kita kuati dan tahun ini 2024 dimulai dari tahun 2022-2023 pondasi ini sudah mulai dibangun. Kita optimis tahun 2025-2026 setelah pondasi ini baik di Kabupaten Lumajang di sektor pariwisata, Hotel Aston Inn juga sudah bentar lagi operasional. mau operasional. The Burno juga sudah punya cottage, Betul. gitu kan. Nanti ke depan di beberapa tempat yang lain di resort juga Akan tumbuh. ada Wah, tumbuh keren. lagi. Kita optimis. Positif. Nah, Cak, selain Ya. program-program yang tadi udah kita jelasin nih, kan program-program kita masih banyak lagi nih, Cak. Ya. Gimana kalau masyarakat Lumajang pengen tahu Mm-mm. bagaimana? Apa kita perlu jelaskan di sini semua, Cak? Sudah cukup ya. Sudah cukup Ini ya. banyak ide-ide, gagasan-gagasan tadi yang juga berdasarkan masyarakat tanya, berdasarkan kalau kita turun masyarakat Betul, protes gitu kan. aspirasi yang kita Aspirasi dari dapatkan sama masyarakat. kita turun. Nah itu sehingga kita merumuskan beberapa program prioritas tadi. Yang Betul. lain masih banyak. Yang lain masih banyak dan tentunya berpihak kepada masyarakat. Nah, Ya. teman-teman bisa lihat di semua media sosial kita. Ada kok, teman-teman bisa baca di sana, cukup jelas. Kita punya Facebook, Instagram, TikTok juga. TikTok, X, Betul. ya. Iya, betul. Dan tentu program ini sebagai program prioritas kami untuk supaya Kabupaten Lumajang ke depan sesuai dengan visi kami, Lumajang makmur berkeadilan, maju berkemakmuran. Jagongan selesai.